Ya, alhamdulillah. Ini pertama kali saya sharing di Muhsinin Club. Terima kasih Kang Asad dengan tim, Ustadz Randy, Kang Dewa, dan teman-teman Muhsinin Club lainnya, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini juga. Sebelumnya saya tahu Muhsinin Club ini kayaknya pertama kali lihat tuh dari Instagram ya. Tapi nggak begitu waktu itu kayak nggak begitu tahu sebenarnya ini tuh klub apa sih, nggak tahu sebenarnya itu klub ya. Terus akhirnya pas lagi datang ke workshopnya Kang Dewa ketemu boothnya Kang Asad. Habis itu Kang Asad ya cerita-cerita singkat tentang Muhsinin Club gitu. Waktu itu memang saya lagi pengen ada ada budget, pengen sedekah gitu ya. Ya udahlah saya waktu itu join. Tapi nggak tahu ada grup WA, ada Kang Dewa di situ, nggak tahu sama sekali beneran. Kayak nggak tahu kalau ini tuh sebenarnya kayak perkumpulan klub dan lain-lain. Jadi sebenarnya agak-agak nggak disengaja gitu masuk ke Muhsinin Club. Tapi alhamdulillah belajar banyak dari sini, apalagi dari teman-teman yang sharing gitu, teman-teman yang satu visi di sini. Jadi membuat saya tuh sangat-sangat terinspirasi gitu. Dan sebenarnya kalau dari ilmu bisnis atau kayak misalnya ilmu hidup tuh saya masih jauh banget gitu. Saya masih baru merintis dan masih belajar banyak. Jadi mungkin untuk hari ini lebih ke sharing pengalaman. Tidak ada yang bisa banyak saya ajarkan ya, jujur aja gitu. Dan sebetulnya saya ingin mengajak lebih untuk berkolaborasi. Ya, oke. Jadi mungkin boleh dimulai aja PPT-nya ya. Oke. Jadi singkat cerita. Saya ini sekarang sedang membangun perusahaan namanya PT Klik Digital Nusantara. Mirip-mirip juga sama perusahaannya Kang Dewa, nggak disengaja juga ya. Jadi perusahaannya Kang Dewa tuh namanya PT Klik Digital. Saya PT Klik Digital Nusantara nih kesannya kayak copycat banget ya. Padahal nggak kayak gitu. Jadi yang punya ini perusahaan ini orang Thailand. Kebetulan saya udah lama kuliah di sana, tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Tapi sekarang memang perusahaan di Thailand itu namanya ClickNext, salah satu perusahaan top tech company lah di Thailand ya, perusahaan software gitu. Dia mau investasi di Indonesia, ya udah namanya saya pilih yang mirip-mirip lah ya, Klik gitu. Jadi Klik Digital. Terus itu nggak tahu nambahin apa, ya udah Klik Digital Nusantara. Waktu itu juga belum tahu Kang Dewa dan lain-lain karena saya lama di Thailand gitu. Nah jadi ini adalah anak perusahaannya di Indonesia. Gitu, dan memang kita fokus di solusi digital gitu, oke? Sebenarnya di perusahaannya juga banyak banget ya yang kita lakuin. Kita ada aplikasi, software dan lain-lain, tapi produk pertama yang sekarang kita fokusin banget itu website builder. Website builder itu ya kayak semacam software untuk membuat website tapi kayak 10 menit udah jadi gitu. Jadi udah ada template-nya, tinggal drag and drop aja. Terus memang solusi kita itu lebih ke solusi untuk UMKM. Nah untuk saya pribadi, kenapa saya sangat interested banget untuk kerja di project ini, karena dari dulu tuh saya mimpi, saya tuh pengen kalau ala-ala anak startup ya, zaman dulu gitu ya, pengennya tuh kayak jadi venture capitalis gitu, pengen jadi kayak investor di startup, investor di pengusaha-pengusaha startup yang baru muncul gitu, tapi itu dulu ya. Cuman kalau untuk sekarang saya udah nggak begitu ke arah sana gitu. Jadi lebih pengen intinya ngebantu teman-teman supaya bisa go digital. Nah jadi faktanya sekarang di Indonesia itu kan ada sekitar 65 juta SMI atau UMKM ya. Dan ini hanya 17,5 juta UMKM saja yang ada literasi digital gitu. Jadi memang tingkat literasi digital di Indonesia itu sangat-sangat rendah. Kalau compare sama teman-teman kita yang ada di Singapura, Thailand, Amerika, yang mereka rate-nya itu bisa sampai 70-80%. Kita hanya 27%. Ini datanya diambil dari UMKM itu nggak punya laptop. Ya, jadi kayak yang punya laptop dan lain-lain cuma segini. Itu. Ini jujur juga saya agak bingung mau presentasi apa. Nih kemarin kita baru presentasi di Jakarta ya, saya sama tim, cuma dikasih waktu 4 menit untuk pitching. Nah ini saya disuruh 45 menit kayak sebenarnya nggak tahu mau ngomong apa ya kadang-kadang. Jadi kemarin beneran cuma pitching 4 menit doang gitu kalau di di dunia startup ya. Cuma ini dikasih waktu banyak, ya udah saya nanti cerita-cerita sedikit lah. Oke, jadi next. Nah karena masalahnya ya kita website tuh mahal, terus kita nggak ada guru, kita nggak ada mentor, ya mungkin juga ada faktor malas ya
gitu. Jadi kita dari sini kita memberikan solusi yaitu website dengan yang harganya murah. Terus kita juga ada tool yang user friendly. Jadi ibaratnya tinggal drag and drop aja. Jadi kayak udah ada template-nya, ya bikin website 10 menit selesai. Kurang lebih gitu ya. Kita juga ada website gratis. Jadi teman-teman bisa nanti masuk ke website kita. Oh ya tadi lupa ngasih tahu namanya Make Web Easy ya. Nanti boleh dilihat di sebelah kanan namanya makewebeasy.com. Teman-teman bisa masuk ke situ. Kita ada website gratis, tidak ada expiry date. Cuman kalau yang gratis memang dia ada limit-limit fitur ya. Nanti kalau mau nanya-nanya boleh, ada aku sama ada Mbak Sarah di sini. Nanti bisa coba sharing-sharing ya. Nah terus solusinya yaitu kita ada user friendly website builder. Jadi tidak ada codingan sama sekali. Jadi teman-teman yang nggak punya background IT bisa juga bikin website gitu. Terus yang terakhir kita juga ada edukasi gratis dan webinar dengan mentor-mentor yang memang reputable. Salah satunya kemarin kita pernah invite Kang Dewa juga di webinar-webinar kita. Jadi insya Allah ke depannya mungkin nanti MC member mau saya tahu dong satu-satu jadi guest speaker ya. Nanti jadi mungkin kita intinya pengen sharing sih, pengen jadiin seminar itu se-affordable mungkin untuk teman-teman UMKM. Jadi memang rencananya kita ingin membantu UMKM di Indonesia ya. Walaupun kita sebenarnya perusahaannya sangat-sangat terlihat komersial, tapi tim kita ini sangat punya passion di social impact gitu. Jadi kita memang pengen solusi kita tuh ya bukan punya website, tapi orang tuh beneran bisa jualan. Orang tuh bener bisa punya income dari website tersebut. Itu sih yang kita cari, yang kita incar gitu. Oke, jadi kita ada 3 solusi tadi ya. Lalu ini untuk market size-nya di Indonesia memang yaitu ya kita sedang mengincar 47,5 juta UMKM yang memang belum ada literasi digital yang baik gitu. Nah dari kemarin, kita juga kemarin sempat ikutan Hyundai Startup Challenge, alhamdulillah jadi finalis. Nah di situ kita ada project, jadi kita dapat dana CSR gitu, terus kita dapat project, kita fokus di UMKM Jogja. Jadi nanti MC yang di Jogja saya mohon bantuannya juga. Jadi di situ kita membantu UMKM supaya mereka bisa dapat literasi digital di situ ya. Jadi rata-rata kemarin kita itu di Jogja ada satu perkumpulan namanya Muslimpreneur ya. Muslim Berdaya Muslimpreneur di Jogja. Jadi itu perkumpulan Muslim di Jogja yang mereka juga ada kajian gitu ya. Jadi kita bantu UMKM di situ. Nanti Sarah mungkin boleh di-share sedikit contoh website-nya. Jadi kemarin kita bantuin mereka bikinin website, terus ngajarin cara bikin ads dan lain-lain itu. Waktu itu kemarin kita karena kita dapat biaya CSR, jadi kita nggak mungut biaya sama sekali, gitu. Nah, untuk market validation-nya juga kita lihat kompetitor kita banyak banget ya sebenarnya yang bikin website dan lain-lain. Tapi yang bikin kita beda adalah kita lebih fokus di impact secara sosial. Jadi website itu apakah ya udah sekedar begitu aja? Apakah beneran website itu bisa menjadi salah satu solusi supaya UMKM kita itu bisa mendapatkan income yang lebih baik gitu ya. Oke, next. Kalau untuk bisnis modelnya sendiri sih kita starting di 500.000 per tahun, murah banget ya, sudah all in, hosting, domain, software, landing page itu kita sudah include di situ dan bahkan kita juga kasih yang namanya pelatihan gratis. Jadi kalau misalnya teman-teman punya website bingung, ya udah bisa Google Meet gitu. Sementara kita kan WFH semua nih di tim, jadi kita bisa by Google Meet atau by Zoom. Cuman kalau misalnya memungkinkan, kita akan mengeset offline event juga insya Allah ke depannya. Terus kita dapat duit dari mana? Ya kita juga bukan yayasan ya, kita juga PT. Jadi sekarang ini strategi kita itu adalah integrasi dengan third party. Misalnya kayak payment gateway, shipping company ya, logistik dan lain-lain ya. Jadi kita ngambil persenan dari situ gitu. Tapi kita nggak ngambil persenan dari transaksi customer, nggak kayak misalnya marketplace kan. Kalau di marketplace kan misalnya kita harus bayar let's say 3% ke Shopee atau ke Tokopedia. Nah kita nggak ngambil dari situ. Kita lebih ngambil komisi dari perusahaan-perusahaan third party. Nah ini nanti yang saya mau jelasin lebih lanjut
insya Allah pengennya kolaborasi juga dengan salah satu member-member di Musinin Club. Kita juga ngambil persen di digital marketing service. Jadi makanya kenapa kita bantu jualin UMKM juga. Gitu. Jadi kedepannya kita pengen jadi solusi bukan hanya sekedar website aja, tapi pengen ngebantuin jualan gitu. Yap. Berikutnya. Nah ini salah satu contoh beneficiary kita, kebetulan lokasinya di Semarang ya. Ini namanya Mbak Danes, itu brandnya itu Jawa. Jadi Jawa ini tuh sudah 5 tahun bisnis ya. Dia tuh dari lulus kuliah nggak pernah kerja kantoran sama sekali, jualan madu aja gitu, organik selama 5 tahun, nggak punya website, nggak pernah jualan di marketplace, nggak pernah ngiklan gitu. Jadi kita menargetkan pengusaha-pengusaha seperti ini gitu. Jadi yang memang sudah mulai berusaha, sudah bertahun-tahun berusaha, tapi ya memang tidak ada literasi digital gitu. Karena memang mungkin kesempatannya kurang atau misalnya mahal atau bahkan belum ketemu mentor yang cocok gitu. Nah ini juga karena kita rata-rata timnya perempuan ya. Kita dari startup ini ada 6 orang, 5 orang perempuan semua. Jadi kita lebih banyak ngebantu ibu-ibu yang misalnya dikerja di rumah, pengen ada income tambahan, pengen belajar. Kita sih welcome banget ya, kita open-open banget. Gitu. Jadi di situ selama program akselerasi kita ngebantuin Danes. Jadi kita kemarin juga sempat pasang video dia di Pecah Telur. Nah dari situ juga dia dapat beberapa B2B opportunity ya. Jadi kayak opportunity untuk kayak ada yang mau misalnya mau nge-resellerin produk dia gitu-gitu, dari situ dia banyak dapat exposure juga gitu. Jadi kita memang sih niatnya itu ingin membantu UMKM supaya bisa go digital. Kurang lebih seperti itu. Nah dari hasilnya juga alhamdulillah setidaknya sekitar 15% retail growth dalam waktu 2-3 bulan ya. Jadi retail growth yang lebih ke customer end customer ya, itu naik sekitar 15%. Terus yang B2B-nya naik setidaknya 20% dari akselerasi kita waktu itu. Itu kurang lebih ya. Jadi contoh kasus kita Mbak Danes lokasinya di Semarang. Oke. Nah ini juga selain UMKM kita juga ada turun langsung ke desa. Kalau komennya mereka sih ini pertama kalinya mereka ngelihat perusahaan IT gitu masuk turun-turun ke desa gitu ya, jarang banget gitu. Tapi memang passionnya kita itu lebih kita pengen banget gitu ngebantu UMKM. Mungkin lebih kayak yayasan yang berkedok PT lah, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi tetap aja kita sebagai PT tetap harus nyari profit ya supaya bisa gaji karyawan dan lain-lain gitu. Cuman passion kita memang di situ. Ingin banget sih ngebantu UMKM. Nah, dari situ kita juga ngebantu desa-desa, ini namanya ada desa Ngelinggo di Yogyakarta. Ada yang pernah visit? Nggak tahu kan? Soalnya mereka nggak punya website, jadi pada nggak tahu. Nah jadi dari situ kita bikinin website. Alhamdulillah dari total UMKM dan desa-desanya itu udah mulai ada puluhan ribu visit gitu. Dan dengan modal yang nggak seberapa. Karena kita juga ada ngajarin SEO, ngajarin cara gimana sih cara websitenya itu bisa optimal di Google tanpa harus kayak bayar-bayar agen atau misalnya bayar-bayar freelancer seperti itu. Jadi kita ada kayak pengajaran juga untuk mereka. Ya. Nah ini kebetulan ada program kemarin tuh sebetulnya kebetulan kita sudah ada karena perusahaan headquarter kita di Thailand udah lumayan lama. Sudah sekitaran lebih dari 15 tahun. Jadi mereka itu punya leverage partner seperti Google, Facebook, WhatsApp, bahkan kayak PayPal dan lain-lain. Mereka sudah ada partner banyak ya. Nah dari situ kemarin kebetulan dari program akselerasi kita, kemarin kita ikutan Hyundai Startup Challenge. Dari situ kita ada kolaborasi tambahan. Nah di sini saya ada pasang logo beberapa member di Musinin Club. Salah satunya itu adalah ada You Creative. Nah You Creative ini juga salah satu perusahaannya Kang Dewa. Nah itu kita ada kolaborasi, jadi ada beberapa UMKM kita yang butuh solusi sosial media yang harganya terjangkau gitu ya. Kita ada oper ke You Creative kayak gitu. Terus juga ada Slab. Ini kemarin saya baru meeting pertama aja sih sama Mas Aryo ya. Jadi saya interested banget karena Mas Aryo di Jogja itu dia ada perusahaan desain.
kayaknya sih salah satu agensi terbesar di Indonesia juga ya. Nah dari situ juga kita ingin kolaborasi, seandainya kita ada project-project, itu kita mau kolaborasi sama Slab Design. Karena kita juga ada terima project dari luar negeri, dari Thailand, dan dari Indonesia, kedepannya kita akan menerima project lebih banyak. Itu salah satu kolaborasi yang possible ya, yang kita lakukan sesama member Musinin Club. Satu lagi nih, salah satu yang saya suka banget itu Nabitu. Nabitu ini kebetulan saya ngeliat di grup udah lama gitu, saya penasaran banget ini apa sih. Nah ini tuh ternyata fintech untuk crowdfunding. Mungkin kalau yang bingung crowdfunding itu apa, intinya kayak apa ya, ngumpulin duit untuk investasi, tapi kalau Nabitu ini dia tanpa riba. Jadi kayak yang istilahnya bisa jadi platform baru misalnya untuk UMKM yang butuh pendanaan, tapi tidak pengen meminjam uang dari bank. Itu saya tertarik banget, saya langsung minta boleh dong Google Meet gitu sama ownernya kemarin ya di Nabitu gitu. Alhamdulillah interested banget dengan produknya. Jadi Nabitu ini juga mengajak teman-teman yang biasanya naruh deposito di bank gitu ya, mau nyari solusi lain bisa ke Nabitu, jadi invest di dia. Setahun kadang-kadang ROI-nya sampai 40% saya lihat, dan saya lihat website-nya kemarin sudah mendapatkan pendanaan lebih dari 70 miliar gitu dari crowdfunding aja, dan bahkan belum sampai kayak marketing jor-joran aja udah 70 M dana yang mereka kumpulin. Jadi kayak wow keren banget lah gitu. Maksudnya kalau saya lihat-lihat Musinin Club itu membernya hebat-hebat dan sangat-sangat low profile ya. Nggak sombong, nggak apa gitu. Cuman ya kemarin saya belajar banyak juga dari mereka gitu. Kalau menurut saya sih usaha saya ini masih sangat merintis banget, baru launching tahun lalu gitu, jadi masih banyak banget butuh belajar dan butuh mentor gitu. Nah, itu salah satunya juga. Kita juga kemarin ada partnership sama shipping company ya kayak JNT, SAP gitu, jadi kita ibaratnya lebih ngambil komisi dari mereka gitu, daripada kita ngambil komisi dari UMKM-nya sendiri gitu. Nah terus sekarang sih project-project yang lagi kita mau lakukan lebih fokusnya mungkin di daerah Jogja. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman juga ada misalnya nih pengen dibantuin UMKM di daerah mana, kalau ada grup yang kira-kira misalnya mau di propose juga boleh gitu. Jadi kita yang penting kita solusi untuk UMKM bersama lah. Ini kemarin juga kita ada kerjasama sih dengan under Kemenparekraf di Yogyakarta. Jadi kita membantu UMKM di sana. Oke, next slide. Nah, jadi yang ngebedain Make Web Easy ini sama yang lain tuh apa sih? Sebenarnya kan banyak banget ya yang udah ada gitu di market di Indonesia. Yang beda itu adalah kita memberikan akses to market. Jadi ya itu yang tadi saya bilang, kita pengen beneran UMKM-nya itu bisa jualan ya. Salah satu mungkin dengan Kang Dewa juga banyak banget bantu-bantu UMKM gitu ya. Saya lihat juga usahanya sangat-sangat inspiratif gitu. Nah itu saya juga pengen ngebantu UMKM seperti itu. Dan satu lagi juga kita ada in person dan community support. Jadi di tempat kita nggak ada tuh, kita nggak pakai namanya chatbot kayak gitu. Jadi langsung ngomong sama orang. Jadi kan kalau misalnya kita buat website di tempat lain rata-rata, oh iya kalau ada isu, kalau ada apa-apa by email aja ya. By email tapi udah nggak keburu gitu kan. Maksudnya websitenya udah down atau misalnya customernya nggak bisa beli barang gitu. Jadi kita nggak pengen di situ. Jadi kita ada namanya community support. Jadi lebih dalam person ke person ya. Langsung. Oke, next. Nah ini kalau tim kita isinya campur-campur ya, anak muda semua. Jadi yang masih yang ambisinya masih sangat-sangat membara nih anak-anak muda. Salah satunya saya juga. Tapi insya Allah kedepannya sih lebih pengen kolaborasi juga sama perusahaan-perusahaan yang lebih berpengalaman, karena ya yang namanya anak muda ya, kalau tidak diarahkan juga kadang-kadang mungkin maksudnya gagalnya lebih sering gitu. Jadi kita sangat-sangat butuh mentor banget untuk sekarang dan pengen banget kolaborasi sama teman-teman yang juga mempunyai visi yang sama. Gitu. Oke. Nah ini so far sih kita dari April 2001 launching tahun lalu. Untuk sekarang kita ada sekitaran 5.000 user di database kita. Dan kedepannya insya Allah kita akan ada launching produk baru juga. Nah terus kita ada target
ke depannya. Next. Nah, kita juga ada target ke depannya. Insya Allah target kita itu 1 juta website di tahun 2025. Jadi untuk tahun depan kita pengen fokus supaya produk kita itu solusinya sudah tepat. Jadi kalau bahasa anak-anak startup tuh product market fit. Intinya jadi produk-produknya tuh sudah bisa diterima sama masyarakat gitu. Karena kan sekarang kita masih develop produk ya, masih ada trial dan error. Jadi tahun depan rencananya kita pengen banget product market fit, dan di tahun 2025 itu di 1 juta website targetnya insya Allah. Oke. Nah untuk sekarang strategi kita itu lebih ke public private partnership. Jadi kita kolaborasi juga misalnya dengan pemerintah juga, dengan sesama perusahaan swasta gitu. Jadi karena supaya kita tuh yang namanya UMKM tuh ya kerja sama UMKM tuh kadang-kadang banyak maunya. Jadi kayak kita tuh harus kayak ngegodok bareng-bareng ibaratnya ya. Jadi kayak solusinya tuh harus rame-rame. Jadi bukan hanya sekedar website aja, tapi ilmu, terus channel dan tools-tools lainnya saya masih harus sangat-sangat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Jadi ini salah satu contoh bisnis model yang sedang kita usahakan. Jadi untuk akses ke market maksudnya supaya UMKM bisa jualan ya. Kita juga ada kolaborasi selain sama Google sama Facebook, kita ada kolaborasi sama Export.id. Jadi Export.id itu adalah salah satu platform untuk ya dari pemerintah juga sih. Jadi mereka itu nge-support UMKM supaya bisa ekspor. Baru launching juga, cuman kemarin saya dengar sih mereka udah launching, sudah ada lebih dari 70 UMKM yang bisa ekspor gitu. Ya, jadi kayak container level dari zero gitu. Jadi kita mau bekerja sama mereka supaya UMKM di bawah kita juga bisa ada kesempatan untuk ekspor. Ya, kalau teman-teman yang ada pertanyaan boleh banget nanti ditanya saya duduk di sini atau nanti di depan juga boleh ya kalau ada yang punya pertanyaan. Nah yang kedua, kemarin juga sebenarnya baru ngobrol beberapa kali aja sama Nabi itu, tapi saya propose sih, jadi pengennya UMKM di bawah binaan Make Web Easy ini punya akses ke kapital yang halal gitu. Karena ini saya salah satu dulu korban riba banget ya, jadi kenapa saya sekarang interested banget dengan syariah financial planning gitu, karena dulu saya salah satu korban ya kartu kredit banyak banget lah 7, 8 gitu ya. Hutang juga banyak dulu. Terus ya itulah terpuruk lah hidupnya lah kalau misalnya kita tidak mengikuti syariat Islam gitu ya. Jadi saya dari situ saya belajar. Oh ya kebetulan saya juga belajarnya dari Beruang Halal. Temennya di Muhsinin Club juga gitu. Jadi Beruang Halal ini salah satu platform financial planning syariah yang insya Allah sih harganya sangat-sangat terjangkau. Nah itu nanti teman-teman bisa juga cek ya, Muhsinin Club juga gitu. Beruang Halal dia memberikan financial planning secara insya Allah syariah. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar syirkah, mau misalnya nih rata-rata sih yang datang sih yang banyak utang ya biasanya. Saya ada utang nih mau konsultasi, nah itu juga bisa kayak gitu. Jadi teman saya sendiri ada Mas Giri sama Mbak Dinar, ada juga di Muhsinin Club. Sangat-sangat recommended karena saya juga salah satunya tuh hidup saya lebih baik, saya lebih jauh dari riba dan lain-lain gara-gara Beruang Halal juga. Gitu. Nah yang terakhir juga saya pengen ngasih rencananya pengen ada access to talent. Jadi itu teman-teman UMKM nih yang misalnya saya nggak bisa graphic design, saya nggak bisa ngurusin sosmed, saya nggak bisa yang berhubungan dengan kreatif gitu, bisa bikin reels, TikTok dan lain-lain tuh bisa coba nanti kontak ke You Kreatif atau ke Slide Design yang salah satu juga member Muhsinin Club. Nah jadi ini ide awal dari Make Web Easy gitu. Jadi kedepannya lebih pengen fokus ke kolaborasi, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah ini sekilas, ini bukan logo Gojek ya. Perusahaan ini ada duluan sebelum Gojek, jadi disclaimer logonya mirip-mirip, tapi mirip kan? Kalau Gojek kan buletannya agak ke bawah ya. Jadi ini perusahaan di Thailand namanya ClickNext. Jadi ownernya itu orang Thailand asli ya. Jadi memang perusahaan software yang bikin semuanya sih. Jadi kita kurang lebih ada beberapa produk sekarang. Ya tadi Make Web Easy itu salah satunya. Oke, next. Nah jadi produknya sebenarnya kita banyak banget ya. Ada dari website builder,
enterprise CMS, e-meeting kayak Zoom, HRM, CRM, government e-learning, bahkan virtual reality, AI, macam-macam lah. Pokoknya pengen apa aja tentang software tuh sebenarnya mereka insya Allah bisa bikin. Cuman memang kalau passionnya saya sendiri lebih ke UMKM ya. Jadi kayak lebih ngasih solusi yang berhubungan dengan UMKM. Gitu. Cuman kita juga open kalau misalnya ada teman-teman yang punya project, misalnya mau bikin aplikasi atau apa, boleh nanti diskusi sama tim kita juga bisa insya Allah. Gitu. Oke. Nah paling sih untuk sekilas tentang ClickTech sih itu aja. Saya nggak pengen jauh lebih dalam karena memang yang lebih kita fokusin yang lebih ke website builder dulu ya. Nah, nanti mungkin Kak Sarah boleh sharing contoh-contoh website yang kemarin kita bantuin di UMKM. Nah ini nih case-nya Mbah Carik nih menarik banget. Jadi Mbah Carik ini salah satu jadah tempe yang kayaknya klasik banget ya di Jogja ya. Tapi gak tau kemarin udah punya website belum sih? Belum punya website sama sekali kan. Kan klasik banget gitu, maksudnya udah lama banget di Jogja gitu. Terus ya tapi udah mulai orang-orang tuh anak-anak muda nih pas saya datang ke Jogja saya nggak tahu jadah tempe itu apa gitu. Jadi memang udah mulai menurun gitu popularitasnya di kalangan anak muda. Jadi ya kita coba lagi lah, kita mau rebranding gimana caranya sih orang-orang yang datang ke Jogja tuh tahu gitu Mbah Carik ini super oleh-oleh paling klasik gitu di Yogyakarta. Jadi kita buatkan website, terus orang-orang kalau searching atau apa-apa mereka bisa beli package yang frozen gitu yang bisa dibawa pulang gitu. Jadi target-target kita adalah mentransformasi bisnis-bisnis yang itu. Ini udah generasi ketiga ya Sarah ya? Oh keempat, yang ngurusin udah generasi keempat, Mbah Cariknya kan udah lama meninggal ya. Jadi yang ngurusin itu udah generasi keempatnya lah, tapi belum ada website sama sekali. Nah ini salah satu yang kita bantu di Jogja kemarin. Gitu. Next. Nah ini juga ada namanya Plus Batik. Kalau Plus Batik ini, dia ini salah satu perusahaan batik yang sangat-sangat sadar kalau misalnya batik itu kadang-kadang banyak chemical waste-nya. Jadi kayak banyak banget apa sih namanya? limbah batik gitu. Nah di situ jadi kita juga bantuin mereka supaya lebih bisa bersosialisasi dengan masyarakat nih kalau misalnya batik itu limbahnya tuh lumayan banyak. Jadi pelan-pelan diedukasikan. Nah Plus Batik ini juga mereka melakukan edukasi ke sesama pengusaha batik. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ada juga, nah kalau ini Gen Halilintar nggak sengaja nih. Jadi waktu itu saya juga di Instagram, waktu itu follower kita masih cuma 100-an doang ya. Kayak masih krik-krik banget follower Make Web Easy sekarang. Sekarang juga masih cuma 4 ribuan, cuman waktu itu kebetulan manajemennya Gen Halilintar tiba-tiba ngechat aja gitu ketemu di Instagram, ngajakin kolaborasi gitu. Ya udah kita offer website gratis selama 2 tahun, terus mereka kayak ngasih apa ya, kuota posting lah di sosial media mereka gitu. Jadi nggak semua brand-brand besar itu kita harus bayar sebenarnya. Nah kita selalu pakai ini dari kemarin di Gen Halilintar nih, kita nih klien kita Gen Halilintar, padahal kita nggak bayar sama sekali gitu untuk endorse mereka. Cuman mereka waktu itu emang lagi butuh website, kebetulan ngechat kita di Instagram, ya udah nggak kenal saya sama sekali. Follower saya juga masih dikit waktu itu, tapi alhamdulillah ngobrol, ngeklik gitu kita bisa kolaborasi. Nah itu saya belajar banyak sih dari situ, jadi kayak nggak semua-muanya itu bisa, maksudnya harus pakai uang kayak gitu. Jadi ini salah satu yang saya sharing ya. Gitu. Jadi kemarin juga posting kita sempat di-share sama Ibu Geni Faruk. Terus kalau lagi ada event apa juga mereka adalah bantu-bantu gitu. Tapi ya intinya kan kita bisa dapat nama dari situ kurang lebih kan. Jadi kayak kita bisa ada leverage gitu. Kita coba aja offer-offer. Kadang-kadang influencer-influencer yang di Instagram juga mereka mau-mau aja kadang-kadang kayak tukeran, barter kayak gitu-gitu. Ya. Ini jadi salah satu contoh case yang memang tidak membutuhkan banyak effort gitu. Oke, nah kalau ini juga ada salah satu, ini Ethan ini punya orang Chinese ya. Jadi dia itu bakery, sudah ada sekitaran 10 sampai 15 branch lah kalau nggak salah di Jakarta. Kemarin sih sempat agak tutup ya pas COVID. Cuman memang itu tadi mereka punya website tapi belum terlalu optimal gitu. Jadi memang di situ kita memberikan solusi supaya ada website yang bisa ada apa? Add to cart buttonnya. Jadi nanti mereka bisa shopping dari website juga gitu. Karena ini memang transformasi digital itu
sesuatu yang sangat-sangat butuh inisiatif gitu ya. Jujur saya sendiri bukan lulusan IT, saya lulusan business management. Pengalaman saya lebih di consulting company dan perusahaan minyak. 8 tahun kerja di bidang manajemen, tiba-tiba muter setir mau masuk ke IT karena kayak ya udahlah takut ketinggalan teknologi. Jadi saya decide waktu itu kerja di perusahaan IT. Padahal tidak bisa IT sama sekali, sampai sekarang nggak bisa coding ya. Disclaimer for your information. Jadi kalau mau nanya-nanya tentang digital, coding, software, mungkin nanya ke Kang Iswan ya. Nah Kang Iswan itu mungkin lebih kayak tech gitu. Kalau saya lebih suka jualan, orang marketing gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi saya tidak ada background IT sama sekali gitu. Seluruh tim kita juga yang di Indonesia tidak ada background IT sama sekali. Tapi karena memang IT zaman sekarang itu sangat-sangat murah dan mudah. Jadi ya sebenarnya nggak butuh semuanya harus bisa IT gitu. Kalau menurut saya ya, yang penting ada kemauan. Gitu. Nah ini juga ada satu customer kita lagi namanya Rendang Sedati. Ini juga di Jogja ya. Kemarin kita banyak banget bantu di Jogja karena komunitasnya kuat gitu di sana. Nah ini juga makanan punya website bisa nggak? Ya bisa gitu. Nah dari situ kita bisa presentasi tentang tentang produk kita, dan kita juga bisa showcase kan kalau misalnya ada orang yang mau beli banyak atau mau kirim ke luar negeri. Nah ini rendang-rendang juga sebenarnya banyak banget peminatnya di diaspora orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nah ini rendangnya ini sudah bisa divakum, jadi bisa dimakan nggak expire 6 bulan tanpa pengawet. Gitu, ini rendang Sedati. Jadi contoh-contoh case-case kita kemarin kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, jadi singkatnya sebenarnya sih pengen lebih ngajak teman-teman, saya open banget untuk kolaborasi, mau itu dalam bentuk affiliate, mau dalam kolaborasi, misalnya ada teman-teman yang punya solusi UMKM, pengen Make Web Easy bantuin rekomendasi nih ke teman-teman SMI atau UMKM di database kita, monggo, boleh banget gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya ada yang mau ngejualin produk kita, kemarin juga saya ada ketemu sama startup, dia itu bikin aplikasi namanya Clinic Go, kayak Halodoc lah ya kurang lebih gitu. Nah mereka juga ternyata ada side business tuh, mereka bikin seminar. Seminar itu gimana caranya para dokter-dokter itu bisa bikin klinik mereka sendiri. Nah di situ ternyata mereka ada sosialisasi, bikin landing page gitu. Nah di situ juga kita bisa kerjasama tuh di situ dengan perusahaan-perusahaan yang memang sebenarnya kan kalau dilihat dari bisnis kesehatan nggak mungkin kan ngejualin website gitu, tapi kalau dihubung-hubungin ternyata bisa juga. Dan bisa ibaratnya kita juga bisa ngasih edukasi ke market mereka, gimana sih caranya bikin website yang orang tuh bisa lihat, bisa akses dengan gampang kan. Jadi kita bisa ibaratnya tukeran market dan kolaborasi, kurang lebih gitu ya. Nah jadi ya itu tadi saya bilang afiliasi, kolaborasi, atau bahkan teman-teman yang butuh website, misalnya mau konsultasi gratis, monggo gitu. Dan juga saya ada special offer buat teman-teman di MC. Jadi untuk 3 orang pertama yang mengontak kami kasih website gratis. Ya, jadi insya Allah nanti kita kasih website gratis, nggak ada kurasi apa-apa, beneran 3 orang pertama yang masuk duluan, nanya duluan, nanti kita kasih gratis gitu. Terserah ya, nanti bisa pilih desainnya juga. Nanti bisa kontak saya di lewat cari kontaknya di member Muslimin Club juga bisa, atau lewat Kang Asep juga bisa. Nanti insya Allah kita berikan website gratis. Kurang lebih sih seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya tentang website atau tentang digital atau tentang apapun itu boleh. Teman-teman yang di sini juga boleh nanya. Tapi saya akan jawab sebisanya ya, sesuai dengan pengalaman. Gitu kurang lebih. Paling siap, itu aja sih. Baik. Oke, terima kasih. Ya, begitu yang disampaikan oleh Teh Marisa. Boleh tepuk tangan semuanya. Jadi fokus dari PT Klik Digital Nusantara ini membantu UMKM untuk bisa membranding perusahaannya melalui web digital ya. Yes, kayak gitu. Oke, barangkali ada yang mau bertanya, boleh. Masya Allah. Sebelah sana dulu ya. Senang kalau ada yang nanya. Boleh berdiri, sampaikan nama, dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barokallahu ya Allah, Rahim bisa dipertemukan Jawahirin kepada Ibu Marisa. Produk kami adalah Warung Simba, produk rempah untuk jamuan dengan snack ringan kentang mustafa. Itu butuh dibantu brand image-nya. Karena saya kan usia udah begini, mungkin kalau belajar lama lagi ya. Ya. Mohon info aja untuk websitenya, insya Allah. Oke, Minta dibantu. Boleh nanti saya kontak abis event insya Allah ya. Siap. Untuk Terima kasih. detailnya. Saya Pak Bambang dari Antapani. Oke. UMKM alhamdulillah, dari terima kasih. Antapani. Ya. Iya, makasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Jadi mengajak kolaborasi juga ya, Teh Marisa ya. Baik, tadi Ibu mana yang mau bertanya di sini? Oh ini. Nama saya Sari. Saya kebetulan buka resto ya di online. Itu perlu nggak sih pakai website dan bagaimana cara pemasarannya? Oh ya, ada catering juga. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Iya. Oh, oke. Paling kalau kantor suami suka pesen kayak gitu. Oke, Paling oke. kita kerjain Oke, gitu. Oke, nanti saya coba Makasih. insya Allah jawab. Ya. Ya. Di lokasi di mana? Di Cicadas Antapani juga. Oh Ya, terima kasih Mbak. Ya. Boleh. Ya. Boleh. Oke, jadi kalau untuk prinsip saya ya, apapun itu bisnisnya harus ada website gitu. Jadi memang itu adalah aset digital yang insya Allah sih jangka waktunya akan lebih lama ya. Ini kalau kita lihat tren nih misalnya. Dulu kita pakai sosmed awal-awal apa namanya? Sebelum Facebook, Friendster, apalagi? Yahoo, Messenger. Masih ada nggak mereka? Nggak ada ya. Jadi sekarang juga Facebook udah mulai agak-agak down, udah masuk TikTok gitu. Jadi kalau menurut saya sosmed itu come and go. Tapi tetap kita harus tetap punya gitu sosmed, marketplace dan lain-lain. Tapi yang Google tuh forever banget gitu. Dari dulu sampai sekarang masih ada. Website dari dulu sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan gitu. Jadi website itu sebenarnya salah satu aset yang mempunyai jangka maksudnya umur ya, lebih menurut saya lebih sustainable gitu dibanding hanya sekedar punya sosmed. Jadi teman-teman yang punya bisnis tetap sosmednya dijalanin. Kita akan tetap rekomen gimana pun juga semuanya lebih baik dijalanin gitu. Maksudnya tapi tetap aja harus punya website karena yang tadi saya bilang sosmed itu lebih come and go ya. Trennya gitu. Cuman alhamdulillah website itu tetap ada. Sudah lama dari dulu sampai sekarang. Nah terus untuk makanan, biasanya sih saya rekomen untuk website itu dipancingnya dari catering. Nah catering itu bisa main by SEO, bisa main pakai Google Ads. Kalau SEO itu biasanya kita paling cepat mungkin 2-3 bulanan lah ya baru kelihatan hasilnya gitu. Tapi kan SEO itu kalau kita udah ngerti caranya gratis. Ibaratnya website kita muncul paling atas di halaman Google gitu. Nah itu udah tanpa bayaran gitu. Mungkin Kak Sarah boleh kasih contoh promo Wuling Sunter di Google aja. Oh iya. Maksudnya yang mau nunjukin SEO-nya. Boleh di Google search Wuling Sunter. Nah ini klien kita kemarin beli website cuman 2 juta apa ya. Maksudnya yang plus desain dan lain-lain harganya cuma 2 juta. Itu cuman sales mobil biasa. Nah ini lihat kan ya, kita ngeklik Wuling Sunter, posisi kita dimanapun aja, kita lagi di Bandung, tetap nomor 1 website klien kita, yang promowulingsunter.com. Nah itu dia main namanya SEO, gitu. SEO itu Search Engine Optimization ya. Jadi gimana caranya website kita tuh di peringkat atas-atas tanpa harus bayar iklan. Jadi kalau kita rekomen sih main iklan sedikit-sedikit di waktu awal. Jadi kayak kita pasang Google Ads gitu. Misalnya kalau ada budget sehari 50.000 atau sehari 100.000 itu bisa dicoba. Itu juga langsung ada klien ya biasanya ya. Itu dengan Google Ads. Dan yang kedua itu kita main di yang namanya SEO. Kalau SEO ini memang kalau nggak bisa dikerjain sendiri, cari admin. Lulusan SMA juga bisa. Nanti bisa kita ajarin caranya. Kita nggak begitu ngecas uang atau gimana-gimana ya, yang penting ada website di tempat kita bisa ajarin karena di back end system kita sudah ada SEO otomatis gitu. Jadi kayak kita tinggal masukin kata kuncinya terus, nah ini mungkin bisa dilihat ya, ini ada sistem SEO otomatis, jadi kita tinggal masukin kata kunci yang kita mau, misalnya catering Jakarta atau catering apalah gitu ya, dimasukin di situ, terus kita sering-sering bikin artikel tentang SEO tersebut itu, jadi tentang kata kunci tersebut. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman di dunia digital. Mungkin kalau ngomongin SEO tuh bisa berhari-hari, berjam-jam.
Saya bukan expert SEO tapi saya praktisi gitu. Jadi saya nyari cara yang paling praktis, yang paling simple, gimana caranya website teman-teman tuh bisa naik gitu. Jadi kurang lebih saya nggak begitu terlalu fokus kayak on page, off page SEO yang detail-detail banget gitu. Kadang-kadang pusing gitu ngedengerinnya ya. Jadi saya lebih intinya ngomongin SEO tuh kayak kita buka toko buku lah kurang lebih. Gimana caranya website kita itu banyak orang yang baca. Jangan cuma posting-posting sesuatu yang ya udahlah kalau dibaca bosen. Nah itu kalau misalnya klien kita nih buka website kita baru 5 detik terus mereka tutup, Google itu langsung ngebaca, oh ini websitenya mau bosenin. Gitu. Jadi kita harus benar-benar posting artikel yang orang tuh bisa baca lama. Kira-kira kalau untuk bisnis makanan apa? Resep makanan. Gitu. Jadi kalau kita posting artikel-artikel resep makanan, ibu-ibu tuh bisa mantengin seharian atau bahkan udah seminggu dia buka lagi artikel websitenya. Nah itu artikel-artikel seperti itu akan membuat website makanan itu naik gitu. Tapi harus ada yang baca ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi cari artikel-artikel jangan cuma posting-posting tentang foto aja gitu. Jadi how to, manual, resep, nah itu sih menurut kita sih ngebantu banget untuk SEO-nya gitu. Dan juga dari kalau kita sering-sering update di websitenya, nah itu SEO itu bisa ngebantu juga ya. Kita kemarin sih paling cepat klien kita sekitar 2 bulanan, 3 bulanan tuh udah nomor-nomor awal di Google, nggak bayar agensi SEO gitu. Jadi mereka bikin sendiri, gitu. Kurang lebih gitu. Kita pengen lebih fokus klien-klien kita tuh bisa mandiri ke depannya. Begitu Teh Sari, cukup? Ya, siap. Jadi memang disarankan sekali untuk membuat website dan juga website tersebut hidup gitu ya. Menarik orang untuk baca sehingga websitenya terus naik gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Siap. Boleh sampaikan nama dan juga dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim Purwono dari Garuda, sebelahnya Husen. Oke. Kebetulan usaha saya itu di bidang konveksi. Oke. Sudah lama sekali sebetulnya. Tetapi ketika itu kan manual. Nah, untuk era digital seperti sekarang ini perlu tidak usaha seperti saya ini punya website. Konveksi ya? Konveksi. Oh, insya Allah. Begitu aja. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Untuk konvensinya jualan baju juga nggak atau hanya konveksi aja? Pesanan kalau sekarang ini pesanan. Tetapi kalau dari teman ada yang perlu, mungkin sebaru saya produksi. Jadi kerjasama dengan teman. Tapi nggak ada jual baju pieces gitu nggak ada ya? Posisi jujur aja, posisi sekarang saya kan sedang di bawah ya. Iya. Itu susah kalau harus produksi itu kan harus menyiapkan finansial. Siap. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk konveksi ini menarik banget ya, karena kayak konveksi, catering, jasa itu butuh banget website sebenarnya. Karena orang itu kalau untuk nyari solusi B2B, mereka jarang nyari di sosmed, mereka nyarinya di Google. Gitu. Jadi karena apalagi untuk bisnis yang transaksinya tinggi-tinggi ya, itu pasti butuh website. Karena mana nih contoh-contohnya yang udah pernah dibuat gitu. Atau misalnya company profile-nya di mana gitu. Itu kan pasti bakalan larinya ke website lagi. Nah jadi kemarin tuh banyak banget klien-klien kita yang bahkan bisnisnya tuh baru mulai, tapi karena udah punya website tuh dari bulan pertama tuh udah bisa jualan. Gitu. Karena yang namanya website itu sebenarnya ya toko. Cuman toko online kan gitu. Ya yang ngebedain ya websitenya bagus apa enggak. Websitenya cuman kayak kelihatan kayak website iklan biasa atau website yang terlihat profesional gitu. Kalau kita mau branding di sosmed, kalau kita nggak punya terlalu banyak budget untuk ads, itu kan harus bikin reputasi dulu gitu. Kecuali kalau mau beli follower dan lain-lain gitu ya. Cuman saya kan nggak begitu rekomend di situ. Ibaratnya kita kalau mau bikin reputasi dari sosmed, lama lagi gitu, kayak bangun lagi, Instagram lagi, kayak Facebook lagi. Maksudnya kan butuh waktu di situ. Nah kalau website kan ibaratnya websitenya udah jadi, nggak ada yang nanya kan ini website bikin kapan, kemarin, minggu lalu, nggak ada yang tahu gitu. Ibaratnya kan tokonya udah ada gitu. Jadi apalagi untuk bisnis kayak konveksi itu sangat-sangat membantu banget gitu. Jadi kalau mau jualan lewat Google Ads juga bisa, by SEO pun juga bisa gitu. Nanti bisa sebenarnya sih Kak Sarah boleh coba buka Manggulstus nggak ya? Bisa buka nggak?
Nah ini saya coba cek ya, sebulan tuh kira-kira ada berapa orang yang nyari konveksi. Bisa dicari gitu. Waktunya habis. Bentar lagi ya. Masih ada waktu nggak ya? Oke. Nah, jadi juga sebenarnya kita ada tools gratis dan berbayar. Itu kita bisa cek tuh sebulan orang nyari bisnis konveksi ada berapa orang sih di daerah mana, di kota mana itu ada alatnya. Semua kalau kita biasanya pakai namanya Mangools, cuman Mangools ini berbayar. Kalau mau yang gratis teman-teman bisa cek namanya Ubersuggest. Ubersuggest, Ubersuggest, Ubersuggest. Nah itu gratis sih. Itu bisa dipakai untuk searching SEO. Ini Ubersuggest. Nah mungkin konveksinya tadi di mana? Kotanya? Bandung. Oke. Kak Sarah coba searching konveksi Bandung sebulan berapa orang ya yang searching? Pakai ini ya Ubersuggest juga boleh. Ubersuggest yang gratis. Nah kita coba cek ya. Ini salah satu cara-cara kita kalau mau ekspor pasar ke luar negeri, kita nyarinya di sini. Jadi di negara apa yang butuh komoditas apa, itu kita carinya lewat tools ini gitu. Karena kita juga ada klien-klien ekspor Indonesia juga ada. Nah, lihat nih, search volumenya itu sebulan 2.900 orang nyari konveksi Bandung lewat Google. Nah ini makanya kenapa penting banget ya untuk punya website, landing page, apalagi untuk bisnis-bisnis yang sifatnya B2B. Itu sangat-sangat butuh banget. Saya kapok kemarin beli barang di Instagram 700.000 padahal followernya udah 10.000 gitu. Tetap aja ketipu gitu loh sosmed. Jadi gitu, jadi website itu lebih inilah ya, kalau menurut saya sih kalau punya website itu jauh lebih trust gitu, lebih gampang untuk menaikkan trust customer gitu. Oke baik, kurang lebih begitu Pak? Ya. Cukup? Ada lagi? Udah, siap. Ya. Assalamualaikum Teh Marisa. Waalaikumsalam Ustadz. Teh kalau misalnya web ini kan jadinya kalau di Google dulu waktu zaman PageRank ya maksudnya di halaman pertama belum ada banyak AdWords kan yang maksudnya yang ad untuk dia tampil dari Google-nya memang yang menampilkan. Dengan adanya iklan itu dibatasi Google dengan pengaruhnya kalau kita organik gitu untuk masuk ke halaman pertama bertempur dengan yang iklan dari Google. Itu seperti apa ya positioningnya kita ya baiknya? Ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya ini juga challenge yang dihadapi perusahaan kita ya, Make Web Easy ya. Kita sampai sekarang itu kita tetap main dua-duanya, iklan juga main, organik juga main. Alhamdulillah kita ada kalau sekarang Make Web Easy itu kalau di Thailand sebulan itu dapat 50.000 sampai 100.000 organic traffic. Jadi kalau aku sih lebih fokus long termnya lebih enak SEO ya, karena kayak paid trafficnya itu lebih stabil. Cuman memang kalau misalnya untuk masalah kayak paid ads sama SEO, pasti paid ads itu pasti nomor pertama. Pasti gitu. Cuman memang ada beberapa customer yang udah smart, mereka tahu ini kan iklan, mereka nggak akan mencet gitu. Jadi mereka tetap aja SEO itu sangat-sangat ngaruh gitu. Jadi untuk tren orang-orang yang lebih berpendidikan, mereka akan pilih yang di bawah ads. Jadi kalau misalnya Sarah boleh searching misalnya tadi yang Wuling tadi misalnya, di searching Wuling aja, coba Wuling tok gitu. Nah ini kan kelihatan tuh ada tulisannya ad gitu. Kalau aku sih udah jarang ngeklik yang ad gitu. Jadi memang posisinya tapi tetap aja sekitaran 75% orang itu ngeklik di 4 posisi pertama. Jadi tetap aja yang SEO tetap ngaruh sih. Cuman mungkin nggak akan sepowerful iklan. Kurang lebih gitu. Cuman main SEO sih kalau untuk perusahaan kita ya jauh lebih menguntungkan sih karena cost-nya lebih rendah jauh. Payment, iya.
Yes, sampai ada automatic payment. Tapi kalau di Indonesia kita lebih ke WhatsApp ya jualannya. Jarang banget orang yang mau kayak beli gitu di website gitu. Di Indonesia kita tetap butuh WhatsApp solution. Makanya kenapa kemarin kita ada kontak sama Meta di Singapura. Kita mau ngasih solusi WhatsApp di situ. Karena memang di Indonesia sama dengan di market-market Southeast Asia tuh masih WhatsApp banget gitu. Tetap pengen ngobrol sama orang. Kurang lebih gitu. Gimana Bi? Ada lagi Bi? Cukup? Oke siap. Ada lagi dari semua? Ini dulu ya. Masih siap ya? Boleh, masih banyak waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Lucy, saya punya usaha itu rumah jahit. Rumah jahit. Iya, nah rumah jahit saya itu dulu saya pernah bikin website ya, tapi kayaknya nggak works karena kalau menurut saya nih ya, kalau website itu saya harus kasih dulu linknya, kasih websitenya orang bisa cari. Akhirnya saya main di Facebook, di fanpage dan lumayan income-nya, maksudnya berjalan bagus lewat Facebook Ads. Kemudian berjalan ke sini kan banyak banget sosial media yang saya nggak mau ikutin juga sih gitu. Akhirnya saya pakai Google My Business. Oke, Google My Business ya. Dan menurut saya Google My Business itu bagus juga sih. Dia seperti website ya. Iya, jadi itu kurang lebih salah satu produknya Google juga. Iya. Itu nggak beda, nggak iklan sih. Itu Nggak cuman kayak bikin kayak semacam maps gitu ya. Kita ada di mana kayak gitu Google My Tapi dia Business. kayak dia bisa maps dan dia bisa Yes. produk kita masuk juga jadi kayak ada toko juga. Betul. Iya. Cuman tidak ada landing page-nya ya. Jadi kayak Landing cuman page-nya sekedar nggak ada. preview aja. Iya, landing page-nya lari lagi ke Facebook. Iya. Kayak gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau sekarang saya sebenarnya udah lama nggak mikirin website gitu. Oke. Karena menurut saya website itu saya harus promosi sendiri gitu. Oke. Kalau sosmed kan bisa have fun gitu ya. Nah, tapi Google Business tuh maksud saya apakah saya harus buka website kalau saya udah punya Google Business? Soalnya saya udah nyaman sama Google Business gitu. Oke. Oke, kasih. Kasih. Nah, Kak Sarah mungkin bisa buka contoh Google My Business. Kemarin tuh ada siapa? Alexindo Pratama ya? CV Alexindo Pratama. Sebenarnya Google My Business itu salah satu bentuk support dari Google aja sih. Jadi supaya bisnis kita itu gampang ditemuin dan ada reviewnya gitu. Cuman kan hanya sebatas itu. Jadi itu lebih berfungsi kalau misalnya udah banyak yang tahu tempat kita. Jadi rata-rata mereka itu bakalan nyari lokasi. Itu sebenarnya lebih untuk lokasi gitu. Jadi misalnya kayak rumah makan apa. Nah ini yang sebelah kanan ini namanya Google My Business gitu. Sebenarnya sih settingannya gampang banget ya. 15 menit selesai. Cuman orang kalau nggak tahu mereka bayar orang untuk bikin Google My Business. Padahal bisa disetting sendiri gitu. Nah di sini sebenarnya mereka itu sebenarnya bisa ada nge-link ke WhatsApp, nge-link ke website. Nah jadi sebenarnya lebih kayak supporting produk. Saya rekomen punya dua-duanya, website sama Google My Business. Google My Business tapi dia tidak akan bisa memberikan kayak deskripsi produk yang sangat detail gitu. Jadi kalau saya rekomen tetap bikin website, cuman di website-nya itu lebih fokus ke portofolio gitu kan. Kalau di Google My Business kan rata-rata paling foto fisiknya, rumahnya di mana. Tapi kan kalau untuk detail-detail produknya itu akan bisa lebih ditaruh di website gitu. Ya. Bisa diupload tetap gitu, bisa diupload. Ya, cuman dalam bentuk seperti ini kurang lebih. Jadi pas diklik itu jadi kayak fotonya bisa scrolling gitu. Cuman kalau misalnya kita mau nargetin klien yang lebih besar, mereka tetap akan ngincar website gitu. Jadi ini cuman hanya sekedar bukti kalau perusahaan kita ada di sini. Cuman kalau misalnya mau ngelihat portofolio lebih lanjut, lebih detail dan lebih terlihat profesional gitu ya. Misalnya untuk klien-klien yang memang mereka sudah ada brand, mereka pasti akan require website di situ. Jadi untuk saya sih lebih ke meningkatkan profesionalitas ya. Dan memang yang saya tadi bilang itu di Indonesia tuh masih minim banget gitu untuk
melek tentang website gitu. Jadi karena memang di Indonesia ya nggak begitu butuh banget di awalnya karena orang Indonesia lebih main di sosmed ya. Tapi kalau kedepannya kita mau kayak lebih luas jangkauannya, itu lebih mudah lewat website gitu kurang lebih. Begitu, Telusi? Cukup. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Kang Sony tadi Bade. Mau? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sony. Jenis usaha saya di bidang percetakan dan pernah juga beberapa jenis usaha lain, investasi di dalamnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah satu website itu bisa masuk beberapa perusahaan atau beberapa produk sekaligus, ataukah memang orientasinya satu website buat satu produk tertentu gitu? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, pola pemasaran atau pola manajemen websitenya sendiri seperti apa? Boleh dijelaskan agar si rating itu terus di atas seperti tadi yang dijelaskan SEO itu salah satunya, dan mungkin bisa dijelaskan yang lainnya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi sebenarnya satu website tuh boleh banget punya beberapa produk selama kalau yang saya rekomenin ya selama produk itu kayak berhubungan lah gitu. Jadi kalau masih ada, tapi kalau misalnya tiba-tiba percetakan dan konveksi gitu saya rekomen dipisah aja. Tapi kalau misalnya percetakan, printing, terus jualan kertas misalnya atau jualan yang masih berhubungan tuh nggak apa-apa di satu website. Untuk masalah SEO ini pertanyaannya sih klasik banget ya. Jadi yang namanya Google dia itu ngebaca namanya algoritma di website. Nah itu dia akan ngebaca tuh ini website sebenarnya tentang apa sih gitu. Nah jadi kita kalau saya rekomenin klien kita rata-rata cari produk yang highlight satu dulu. Tetap diposting semuanya di website ya. Semua produk tetap diupload. Tapi untuk SEO kita fokusin di satu produk dulu yang highlight. Dan kita tulis atau update artikel sebanyak-banyaknya tentang produk itu dulu. Jadi supaya Google nih bisa baca, oh ini website ini benar-benar tentang percetakan. Gitu. Banyak kata kunci percetakan tuh muncul di websitenya. Nah begitu keyword itu sudah muncul di halaman pertama, kita move ke keyword yang lain. Misalnya jualan kertas misalnya ya. Nah nanti kita fokus di keyword itu di 3 bulan berikutnya. Gitu. Jadi kita naikin satu-satu perlahan-perlahan, kurang lebih sih gitu sih kalau yang kita rekomenin ke klien kita ya. Jadi biar Google tuh lebih cepat ngebacanya. Contohnya lagi kalau misalnya kita jualan baju, ya kita misalnya mau fokusin SEO hijab misalnya ya, gitu kayak hijab duluan, terus nanti misalnya baju kondangan belakangan, kayak gitu. Kurang lebih gitu. Kayak gitu langsung cukup. Oke, mungkin itu sih ya kita berikan kesempatan untuk pertanyaannya. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman semuanya ada lagi yang mau bertanya, boleh ada hubungi nomor mana yang bisa dihubungi? Di 081. Di website-nya aja juga boleh nih, makewebeasy.com. Siap. Makewebeasy. Nanti kita mau rebranding jadi Makeweb. Kedepannya ya tahun depan kita mau rebranding jadi Makeweb. Itu beli domainnya aja mahal banget. Jadi nanti tahun depan kita mau jadi makeweb.com, tapi ini masih tetap makewebeasy.com. Nah itu pencet di konsultasi gratis. Itu WA-nya Kak Sarah. Siap. Itu orangnya langsung ya teman-teman semuanya. Langsung di situ. Nanti kalau Kak Sarah nanti bisa mau connect ke saya boleh, mau via Google Meet, mau ngobrol, mau ngajakin ngopi, monggo. Kita masih open banget ya. Boleh. Oke, terima kasih Teh Marisa atas penyampaian materinya. Teman-teman semuanya sudah menerima dengan baik mengenai perusahaan Teh Marisa. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya, mumpung masih di sini, boleh langsung temui Teh Marisanya. Masih ada kesempatan untuk bertanya bagi teman-teman semua yang masih penasaran terkait dengan perusahaan Teh Marisa sendiri. Oke, kurang lebih gitu, Mangga? Boleh. Terima kasih. Siap. Terima kasih Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya Maria?